Ya, perkenalkan, nama saya Yohan Pradipta dari kelas 12 TKR 3 nomor absen 35. Yang pertama yaitu memakai APD dan mengecek perlengkapan alat, pertama memakai APD. Yang kedua yaitu mengecek alat. Multitester siap, hidrometer siap, namban siap, sikat kawat siap, filler gauge siap, radiator cup tester siap, fender cover siap, lap siap. Yang kedua yaitu mengkalibrasi alat. Ini si Enggak betul apa? Alat sudah dikalibrasi, yaitu pemasangan fender cover. Pertama, pemasangan fender cover bagian kiri. Selanjutnya yaitu fender cover bagian depan. Selanjutnya pemasangan fender cover bagian kanan. stop. Mana mbak, mana mbak, mana mbak tu? Di mana mbak ni? Selanjutnya pemasangan fender cover jok mobil. Selanjutnya pemasangan fender cover alas kaki. Selanjutnya pemasangan fender cover
pada setir mobil. Itu pengecekan tutup radiator. Di sini kita copot terlebih dahulu tutup radiator. Kita pasang pada radiator kap tester. Lalu kita pompa. Kita pompa sampai dengan angka 1 bar. Ya, di sini sudah terlihat ya, jika jarum tidak dapat mencapai angka 1 bar atau terus menurun, tandanya tutup radiator mengalami kebocoran dan kesimpulannya tidak dapat digunakan. Kita akan melakukan pengecekan kebocoran pada sistem pendingin atau radiator menggunakan radiator kap tester. Di sini kita buka terlebih dahulu tutup radiator, lalu kita pasang radiator kap testernya. Saya taruh sini dulu. Kita tekan, lalu kita putar. Setelah terpasang, kita pompa. Kita pompa sampai ke angka 1 bar lebih sedikit. Nah, di sini jarum menunjukkan sudah di 1 bar dan tidak terjadi penurunan. Tandanya radiator masih bagus atau tidak terjadi kebocoran. Ya, jadi seterusnya saya akan mengecek filter udara dan filter bahan bakar. Yang pertama yaitu filter udara. Di sini sudah kelihatan filter udaranya sangat buruk, jelek dan rusak dan kotor. Komplit. Kesimpulannya tidak dapat digunakan. Untuk filter bahan bakar di sini masih baru, masih layak digunakan, tidak, dan selangnya masih bagus, mulus, baik, tidak ada kebocoran. Selanjutnya di sini saya akan mengecek kondisi pipel dan kerenggangan pipel. Untuk kondisi pipel di sini buruk atau jelek karena sudah ada yang terkelupas. Selanjutnya saya akan mengecek kerenggangan pipel menggunakan tape measure. Sekali. Pemeriksaan itu kita tarik sampai ke 15 kilo. Di sini berada di angka 2 cm. Kesimpulan jelek dan perlu diganti. Selanjutnya saya akan mengecek kabel kopling dan kedalaman pedal kopling. Di sini untuk kabel kopling masih bagus, tidak ada kawat yang keluar. Selanjutnya pengecekan kedalaman pedal kopling. Di sini pedal kopling saat tidak diinjak berada di angka 16 cm. Selanjutnya saya tekan. Di sini berada di 11 cm. Jadi
16 kurangi 11 yaitu 5 cm, dan berarti gaya bebas kopling berada di kisaran angka 5 cm, yaitu sistem starter. Pertama, terminal main aki ke body starter, terus chamber min aki dan plus aki. Kita akan mengujinya. Terus yang jumper min aki ke C dan yang plus ke 50. Ini terjadi pull in dan ini all in. Selanjutnya pengujian tanpa beban. Kita pindah jumperannya ke plus. Kemudian yang plus kita ke terminal dan yang jumperannya ke terminal 30. Dan ini terjadi yang tanpa beban. Dan pemeriksaan baterai. Pertama, pemeriksaan kota baterai. Kota baterai mulus, tidak ada keretakan, kesimpulan bagus. Kedua, pemeriksaan berat jenis baterai. Ya, kudu nek iki login, sing iki metu. Diam. Jadi makane kan waktu tor kan. Nah, bisa bila tak pencet tau kono metu yakin temenan ngira dari nomor Pemeriksaan sel 1. nanti ora iki kudune proxime kok di. Oke. Menunjukkan di angka 1100 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas. Ya kan orang-orang ini Pemeriksaan sel 2. wajib warnanya kok ya Menunjukkan di angka 1100 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas. Pemeriksaan sel 3. Menunjukkan di angka 1125 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas. Sensei, muridmu yang lama ini berdasarkan Pemeriksaan sel 4. tolong ajari aku lagi ilmu seni terbaru Award 100% Europe 2025 Sensei. Itu saja Sensei, terima kasih. Menunjukkan di angka 1100 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas. Pemeriksaan sel 5. Menunjukkan di angka 1100 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas. Pikir, kan ono-ono kita serak. Pemeriksaan sel 6. Menunjukkan di angka 1100 berwarna merah, kesimpulan jelek, perlu dicas.
Selanjutnya pemeriksaan tutup baterai. Tutup baterai masih bagus, tidak ada yang tersumbat. Selanjutnya pemeriksaan atau perawatan pol baterai. Pol baterai tidak memiliki karat. Kesimpulan masih bagus. 5. Pemeriksaan volume elektrolit baterai. Elektrolit baterai berada di upper. Kesimpulan masih bagus. 6. Pemeriksaan tegangan baterai dan kemampuan baterai. Tegangan baterai berada di kisaran 11 volt. Kesimpulan perlu dicas. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada sistem pengapian. Pertama, celah busi pada silinder. Di sini menunjukkan di celah 0,080. Kesimpulan masih bagus. Yang kedua 0,080. Yang ketiga 0,80. Yang keempat 0,80. Untuk selanjutnya yaitu cek tahanan kabel tegangan tinggi. Di sini menunjukkan di angka 19.000 ohm. Tanda kesimpulan masih bagus. Jangan pelit-pelit. Yang kedua yaitu menunjukkan di angka 17.000 ohm. Kesimpulan masih bagus. 17.000. Nah, orang berubah ini. Yang ketiga menunjukkan di angka 19.000 ohm. Kesimpulan masih bagus. Tatak net. Dan untuk kabel coil menunjukkan di angka 30.000 ohm. Kesimpulan jelek karena standarnya yaitu 25.000 ohm. Selanjutnya yaitu tahanan primer coil. Di sini menunjukkan di angka 3, berarti masih bagus dalam keadaan dingin. Selanjutnya yaitu tahanan sekunder coil.
Di sini menunjukkan di angka 18.000. Berarti kesimpulan jelek karena saat dingin maksimal 14.000,5. Cek kondisi distributor shaft. Kondisi distributor ada karatnya, harus dibersihkan. Selanjutnya cek kondisi rotor. Kondisi visual rotor baik, cuma agak berkarat, harus dibersihkan. Selanjutnya kondisi tutup distributor. Secara visual kondisi tutup distributor baik, tidak ada keretakan, masih bisa digunakan. Selanjutnya itu cek celah platina. Di sini celah platina berada di 0,40 mm. Kesimpulannya masih bagus. Selanjutnya yaitu cek kondisi governor adventure dengan cara memegang bawahnya dan memutar rotor searah jarum jam. Jika baik rotor akan kembali, jika buruk tidak. Selanjutnya yaitu memeriksa vakum adventure dengan cara ditiup bagian atas. Kesimpulan masih bagus. Yaitu pengecekan sistem pengisian alternator. Yang pertama yaitu tahanan IG dan F. Di sini IG mempunyai kabel berwarna putih merah dan F putih hijau. Di sini menunjukkan di angka 10 untuk voltage terbuka, standarnya yaitu 0. Berarti kesimpulan jelek. Dan untuk tertutup dan untuk kondisi tertutup yaitu di sini berada di angka 5 ohm dan standarnya itu 11. Kesimpulan buruk. Selanjutnya yaitu pengecekan terminal LE. Di sini L berwarna kuning putih dan E berwarna hitam putih. Untuk posisi terbuka di sini berada di 0 ohm dan posisi tertutup di sini berada di 0 ohm. Kesimpulan buruk atau jelek. Ya, selanjutnya yaitu terminal BE. Untuk BE di sini B mempunyai kabel berwarna putih dan E hitam putih.
Untuk di sini pada saat posisi terbuka itu tak terhingga, dan ini menunjukkan di tak terhingga berarti kesimpulan bagus. Untuk posisi tertutup, untuk di buku kira-kira 100 ohm, dan di sini berada di posisi tak terhingga berarti kesimpulan jelek. Untuk selanjutnya yaitu terminal BL. Di sini kabel B berwarna putih dan kabel L berwarna kuning putih. Untuk di sini terbuka berada di tak terhingga, dan di sini juga menunjukkan di multi testernya menunjukkan di tak terhingga berarti kesimpulan bagus. Untuk posisi tertutup untuk posisi tertutup di buku berada di 0 ohm, dan di sini juga berada di 0 ohm. Kesimpulan masih bagus. Dan selanjutnya yaitu terminal NE. N di sini berwarna biru, putih biru, dan berwarna putih hitam atau hitam putih. Untuk di sini kira-kiranya yaitu 23 ohm, dan di sini menunjukkan di angka 0 ohm berarti kesimpulan jelek. Ya, selanjutnya yaitu penyetelan klep. Di sini yang dibutuhkan yaitu kunci ring 1819, filler gauge, open main, dan kunci ring 1213. Yang pertama yaitu kita posisikan ini ke angka 0 di sini ya. Lalu kita putar 360 derajat atau kita topkan ke top 1. Sampai ke angka 0 lagi ya. Jika sudah, kita ambil obangin main dan kunci ring 13. Nah, lalu kita pakai kunci ring untuk mengendorkan baut cutoff in. Kita kendorkan. Jika sudah, kita ukur menggunakan filler gauge. Yang sini 30, yang sini 20. Untuk 30 ini masih seret, kita kendorkan lagi. Ngomong rel. Ya, kita kendorkan, lalu kita coba. Lalu kita setel.
Cut. Kan ya guys ya? Nah, di sini pas tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang. Lalu kita kencangkan. Kemudian yang katup in. Nah, untuk ukurannya yaitu 20 mm. Terlalu kendor. 8 hingga 1 mm. Nah, di sini sudah pas, tidak terlalu kendor dan tidak terlalu sempit. Lalu kita kencangkan. Nah, begitu pula untuk selanjutnya atau seterusnya. Saya akan melakukan proses balancing roda. Pertama yaitu kita naikkan roda ke mesin balancing. Terus kita ambil posisi dan menguncinya. Lalu setelah terpasang, kita nyalakan atau hidupkan mesin balancing. Kita colokkan. Nah, untuk di sini kita pencet huruf A terlebih dahulu. Di sini menunjukkan di angka 9. Terus yaitu B. Untuk B menunjukkan di angka 4. Terus D. Untuk D di sini menggunakan ring 13. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini menunjukkan untuk bagian kiri kekurangannya yaitu 33 dan bagian kanan 216. Nah, untuk memperbaiki kekurangannya, di sini kita menambahkan timah atau gimbal pada bagian velg sebelah dalam. Oke, cukup sekian. Ya, kemudian saya akan memeriksa tahanan koil primer. Yang di sini periksa tahanan pada koil primer. Tahanan pada koil primer pada saat dingin berada di angka 1,35 sampai 2,9 ohm. Dan pada saat panas 1,71 sampai 2,46 ohm. Nah, selanjutnya yaitu
Saya akan membaca wiring sistem pengapian transistor. Untuk wiringnya di sini dimulai dari baterai menuju ke fuse IG menuju pada koil, dan koil menuju pada distributor, lalu distributor menuju pada spark plug atau busi. Kemudian identifikasi sikring. Untuk sikring 5 ampere berwarna coklat ke kuning-kuningan, untuk 7,5 ampere berwarna coklat, untuk 10 ampere berwarna merah, untuk 15 ampere berwarna biru, untuk 20 ampere berwarna kuning, untuk 25 ampere tidak berwarna, dan untuk 30 ampere berwarna hijau.